Oke, teman-teman, hari ini kita ada masih di tema yang sama di bulan ini ya. Nah, ini kita sebut sebagai menghormati 101. Tadi ada yang tanya gitu, 101 itu apa sih? 101 saya juga nggak tahu arti arti literalnya gimana, tapi yang jelas ini pokoknya basic dari basic dan ini wajib kita tahu ya, apalagi kita sebagai orang Kristen, kita wajib banget tentang menghormati. Kenapa? Karena banyak orang yang bahkan sudah melayani di gereja ya, itu nggak tahu ya menghormati itu kayak apa ya. Ada orang yang tidak menghormati otoritasnya, ada yang melawan otoritasnya, ada yang tidak menghormati sesamanya, ada yang tidak menghormati bawahannya. Ya termasuk menghormati bawahan itu kita tetap harus menghormati ya. Jadi ini penting banget ya. Jarang diajarin di gereja dan banyak sekali masalah di gereja-gereja tentang ini ya, tidak ada menghormatinya. Nah, makanya saya cukup saklek juga sama saya. Saya mungkin belum perfect juga di sini. Nanti ada Cisiska juga, ada Ko Christian juga yang akan sharing juga. Mungkin mereka juga belum perfect sama seperti saya. Kita belum perfect banget soal ini, tapi setidaknya ini hal yang lagi kita mau apa ngomongnya? Mau obrak-abrik gitu ya, bukan obrak-abrik ya apa? Kita mau modif diri kita supaya kita benar-benar jadi pribadi yang menghormati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun sangat jadi pribadi yang menghormati. Dia respectful banget jadi orang. Dia respect orang lain dan dia juga di respect ya makanya ya. Nah, kita mungkin mau dihormati, tapi kita nggak mau menghormati. Nah, ini masalah, termasuk sama masalah orang Kristen ya. Saya berdoa hari ini saya dan teman-teman semua bisa ya belajar menghormati lebih lagi. Nah, hari ini ayatnya, ini akan jadi topik utama kita. Barang siapa Matius 10 ayat 41 ayat sampai 42, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, jadi ada upah dari menghormati ya. Nah, ini ada 3 jenis orang yang disebut Tuhan Yesus, nabi, orang benar, dan seorang yang kecil. Nah, apa sih maksudnya? Ini uh, kalau kita perhatiin, nabi itu bicara tentang orang yang punya otoritas di atas kita. Ya. Lalu orang benar di sini berbicara tentang kita mengasihi orang yang apa ngomongnya sederajat, setara dengan kita gitu ya, setara dengan kita, selevel kita lah jadinya. Nah, salah seorang yang kecil ini bicara tentang orang yang di bawah kita. Jadi ternyata menghormati itu ke atas, ke samping, dan ke bawah. Ya, jadi semua. Ada gereja yang kadang-kadang ngajarin cuma ngajarin menghormati otoritas gitu ya. Dia sebagai atasan ngajarin kamu harus menghormati otoritas. Ya benar, nggak salah. Cuma jangan lupa selain kita menghormati otoritas, kita juga harus menghormati yang di bawah kita. Nah, kadang-kadang ada orang yang uh, ngajarin begitu, tapi dia sendiri nggak menghormati bawahannya. Nah, ini kita harus belajar di sini. Saya juga lagi belajar, teman-teman juga harus belajar. Oke, jadi kita semua akan belajar sini 3 hal ini. Ya, nanti ada 3 hal ini jadi ya, menghormati otoritas, menghormati orang yang selevel dengan kita, dan juga menghormati orang yang di bawah kita levelnya. Bukan level, maksudnya level ini ngerti ya, jangan salah paham. Maksudnya orang yang kedudukannya tuh kita ada di otoritas di atas dia. Nah, jadi jangan salah paham juga artinya. Oke, yang pertama kita ngomongin tentang menghormati otoritas. Ya, menghormati otoritas. Ada banyak otoritas di hidup kita ya. Semua harus kita hormati. Perlu kita taatin nggak? Nah, kita akan lihat ya. Nah, pertama, ini yang paling jarang orang lakukan. Termasuk saya begitu kadang-kadang juga bandel ya. Nah, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Jadi ada kata taatilah dan tunduklah. Nah, ini susah nih ya. Nah, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, jadi ada kata taatilah dan tunduklah. Ya. Jadi kita harus taat sama pemimpin kita, orang yang ada di otoritas, orang yang punya otoritas di atas kita, dan kita harus tunduk. Nah, makanya saya cukup galak ya kalau saya lihat ada orang yang tidak tunduk sama pemuridnya, sama mentornya, sama pemimpin rohani. Ya saya cukup galak. Kalau masih di area saya akan galakin. Kalau bukan
di naungan saya nggak akan galakin. Nah, tapi ini yang ngerti ya teman-teman ya. Ini kenapa saya galakin bukan karena saya galak, dan itu juga saya nggak nuntut mereka hormatin saya juga. Yang penting ini prinsip Alkitab ya. Jangan pikir teman-teman, oh ini enak banget Kak Andreas ngajarin ini. Mungkin Kak Andreas karena paling atas kali, enggak juga. Saya juga punya mentor ya. Saya lakuin ini ke mentor saya taati dan saya tunduk juga sama dia. Kadang-kadang juga susah ya, tapi kita harus belajar di sini. Ya, saya juga pernah gagal, bahkan sering gagal di sini. Tapi kita harus belajar di sini. Ya, gagal nggak apa-apa, yang penting jangan keterusan. Ya, sekali-sekali, ya namanya manusia ya. Ya, dosa tuh boleh nggak sih? Nggak boleh. Tapi kita bisa jatuh ke dalam dosa sih, ya bisa. Tapi kalau terus-terusan jatuh ke dalam dosa itu sengaja namanya ya, bukan manusiawi. Jadi teman-teman harus perhatiin kalau teman-teman belum taati dan tunduk sama mentor dan pemurid teman-teman, atau orang yang di atas teman-teman, pendeta, guru, dosen, orang tua, eh, apapun itu ya, pemerintah ya, ini kita udah salah, kita nggak mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan yang nyuruh ya, taatilah. Ya. Dan ini nggak ada tulisan taatilah pemimpinmu jika dia baik, kalau jahat nggak usah taati. Ya. Nggak ada tulisan gitu, tapi ya yang saya akan bilang bukan soal baik atau jahat, tapi soal kalau baik atau jahat kan lebih ke pribadi orang yang nyuruh ya. Itu kita nggak usah terlalu perhatiin. Yang kita perhatiin adalah perintahnya. Perintahnya itu bertentangan dengan firman Tuhan atau enggak. Ini saya sering banget bilang ya, sampai bosan teman-teman mungkin. Ya, jadi uh, kalau Christian misalnya saya suruh, kalau Christian besok kamu rampok bank itu, kita butuh uang gitu ya. Nah itu kan kita nggak usah taat, apa itu mencuri. Ya mencuri itu udah larangan firman Tuhan. Ngapain taati yang bertentangan dengan firman Tuhan? Tapi selama itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan, lakuin. Ya, lakuin. Itu tunduk namanya. Ya, kita tunduk sama pemimpin kita. Ini penting. Jarang sekali orang Kristen zaman sekarang uh, punya prinsip hidup kayak gini nih. Ya. Saya berdoa juga teman-teman mulai sadar ya, kalau ada teman-teman yang pernah tidak taat dan tidak tunduk sama pemimpin, kalau bisa mulai minta maaf dan mulai lakuin itu. Ya, lakuin taati dan tunduk. Ini penting. Firman Tuhan yang ngomong, bukan saya ya. Firman Tuhan yang ngomong. Jadi ini saya juga belajar di sini. Jadi saya nggak cuma menggurui, nggak. Saya juga belajar. Saya juga sering banget jatuh di sini. Tapi ini penting ya. Pertama, siapa aja sih? Kita harus taati dan tunduk tuh sama siapa aja. Pertama, ke orang tua. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ada kata di dalam Tuhan ya, penting ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Oh, bukan perintah yang nggak penting ya, ini perintah yang penting. Tuhan yang ini Roh Kudus yang ilhami ke Paulus ya. Jadi ini perintah yang penting ya. Ini Tuhan yang bilang ini penting ya. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ternyata salah satu cara supaya kita kalau mau bahagia adalah kita taati orang tua kita di dalam Tuhan. Tapi ya, ini ada kadang-kadang ada orang tua yang suka abuse anaknya gitu. Abuse apa? Abuse apa bahasa Indonesianya ya? Uh, melecehkan, ya melecehkan anaknya gitu, bukan secara seksual. Maksudnya melecehkan tuh nggak harus secara seksual. Maksudnya menjahati anaknya dengan cara ini. Bapaknya suruh apa? Kamu bohongin pendeta kamu gitu ya. Anaknya nggak mau ya ikut Tuhan. Mana ada film kayak gitu. Anaknya nggak mau, anaknya dipukul malah ya. Bilang, kamu harus taati orang tua, Alkitab yang bilang. Itu udah ngaco ya. Masa bohongin dibilang Alkitab yang bilang gitu kan, enggak. Ya. Jadi kita taati orang tua kita di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau orang tua kita nyuruh, kamu tinggalin Tuhan Yesus ya, kita nggak boleh dengerin. Tapi ya, taatilah itu dalam Tuhan. Tapi hormatilah itu penting. Ya, hormatilah sama taati beda ya. Kita bisa nggak taat, tapi kita harus tetap hormat. Ya, kita bisa nggak taat kalau bertentangan dengan firman Tuhan, tapi kalau hormat itu kewajiban, nggak boleh diganggu gugat tuh. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, penting. Jadi ya, penting banget. Ya, ini saya juga belajar. Ya, dimana kalau orang tua kita ngomong yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tetap hormat. Sama kayak teman-temannya Daniel, sama kayak Daniel juga bahkan. Siapa lagi? Ya banyak lah ya contoh di Alkitab ya. Esther termasuk. Nah, teman-teman Daniel disuruh nyembah patung, nggak mau dimasukin ke dapur api. Mereka bilang apa? Mereka bilang, ya kami nggak akan nyembah. Kalau misalnya Tuhan nggak mau nyelamatin kami dari api, ya udah, bakar aja kami. Ya, tapi mau gimana pun kami nggak akan nyembah.
Nah, tapi dia nggak bilang kayak gini, raja macam apa kamu? Nyuruh-nyuruh saya nyembah kamu. Saya punya Allah ya. Nah, dia nggak ngomong kayak gitu. Itu nggak hormat ya. Bisa kan tapi ngomong kayak gitu kan. Nah, tapi media nggak lakuin. Ini pentingnya kita tahu ya, taati dan hormat itu dua hal yang beda. Kita boleh nggak taat kalau bertentangan dengan firman Tuhan, tapi hormati itu wajib. Nah, jadi kalau ada yang nyuruh, otoritas kita nyuruh yang sesuai dengan otoritas kita nyuruh yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita nolak itu, tapi kita juga nggak hormat, kita yang salah. Ya, kita yang salah karena kita nggak hormat. Hormat itu penting. Ya, ini tema kita bulan ini penting banget ya, menghormati 101. Makanya ini penting banget, basic ya. Jadi kalau teman-teman belum lakuin, ayo lakuin, mulai hormat. Ya, saya cukup kalau di lingkungan KSI ya, saya cukup ketat di sini, teman-teman tim itu juga mungkin bisa kesaksian gitu ya. Saya cukup strict soal ini. Nggak boleh nggak hormati, taat. Ya, selama ini saya belum lihat ada orang yang menyuruh-nyuruh bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi taati aja gitu ya, selama masih masuk akal juga. Jadi ini penting ya, terutama sama orang tua kita. Ya, hormatilah supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kalau teman-teman lihat ada anak yang suka ngelawan orang tua, dia jadi hidupnya gimana gitu ya. Ya ini ada firmannya ya, ada hukumnya di sini. Ya, jadi pastiin teman-teman hormat sama ayah dan ibu kita. Ini suatu perintah yang penting. Yang kedua, siapa lagi selain orang tua? Ada pemimpin gereja. Ya, 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat bahkan. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ini saya pernah bilang juga, mentor saya, Pastor Ferry Felani, pernah bilang, wah kalau zaman tahun 80 sampai 90, wah yang namanya pendeta itu mah dihormati banget dah, udah kayak presiden katanya. Nah, zaman sekarang boro-boro dihormati ya, diejek-ejek di Instagram. Jadi zaman kita udah berubah ke generasi yang tidak tahu menghormati. Nah, ini nggak baik juga ya. Nah, makanya kita harus belajar ini, menghormati 2 kali lipat. Nah, terutama kalau kita ada di satu tempat, di satu gereja, kita udah punya pimpinan itu, hormati 2 kali lipat. Salah satunya, ini saya bukan uh, motif apa-apa ya, tapi salah satunya adalah kita harus hormati secara finansial juga. Ya, finansial juga. Ya, saya sama mentor saya pun sering ya nabur secara finansial juga. Karena saya tahu ya ini prinsip firman Tuhan. Ya, ini saya ngajarin juga teman-teman, ya kalau kamu punya pemberi itu coba beliin dia makanan kayak apa kayak walaupun dikit sebulan, atau misalnya ya mungkin cuma 2.000 5.000 nggak apa-apa, yang penting kasih ya, yang penting hatinya dulu, ada dulu hatinya, ini penting ya. Ada orang yang nggak pernah begini, nah ini juga menurut saya kurang tepat ya. Nah, kalau Natal beliin kado, kalau dia ulang tahun beliin kado, itu wajib lah ya, wajib lah kalau kita emang mau hormati dia ya. Kalau nggak mau hormati ya urusan teman-teman juga. Nah, tapi ini penting ya, hormati secara 2 kali lipat. Penatua-penatua ya, bicara tentang pemimpin-pemimpin kita di gereja. Punya mentor, pendeta, kakak rohani mungkin. Ya itu hormati 2 kali lipat. Ya ini penting. Yang berikutnya adalah, nah ini yang juga jarang banget ya kita lakuin mungkin. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, pemerintah jadi ya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi semua pemerintah kita mau baik mau jahat, yaitu berasal dari Allah juga. Nah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini firman Tuhan yang bilang. Nah, jadi kita harus menghormati pemerintah kita juga. Ya. Di Indonesia, saya nggak akan sebut namanya dan nggak akan menyindir juga. Uh, ada gitu ya pemerintah yang keputusan-keputusannya cukup aneh. Ya, saya pun juga kadang geleng-geleng kok bisa ada orang putusin kayak gitu ya. Dan banyak pendeta juga, hamba Tuhan yang terkenal juga mungkin nggak terang-terangan, tapi di belakang layar itu mungkin mereka juga sebel juga, ini apa sih kok bisa ambil keputusan kayak begitu gitu ya. Ada yang begitu. Nah, itu sebenarnya sikap yang salah. Saya juga pernah begitu sih. Saya juga nggak sepenuhnya benar. Saya juga pernah begitu. Tapi itu sikap yang salah karena kita berarti nggak hormat sama orang yang ditetapkan Allah loh ya. Ini Alkitab yang bilang pemerintah itu ditetapkan Allah. Jadi kalau kita nggak hormat sama dia, ya kita nggak hormat sama Allah juga karena yang tetapkan Allah. Ya, bayang nggak sih? Ini prinsipnya nggak cuma sama pemerintah doang ya, tapi sama semua otoritas kita.
Jadi kalau kita punya otoritas dan kita nggak hormati dia, secara nggak langsung kita menghormati, secara tidak langsung kita juga tidak menghormati Allah kita. Karena otoritas kita orang tua, guru, dosen, pendeta, pemerintah, dan apapun itu semuanya ditetapkan oleh Allah, bos ya, bos tempat kerja. Itu juga kita, itu mereka semua ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita ngelawan, kita tetap salah. Karena sekali lagi, mereka ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi boleh tidak mentaati kalau bertentangan dengan firman Tuhan, tapi tetap hormat. Ini prinsipnya ya, mau sama orang tua, ya mau sama orang tua itu kita harus hormati, mau sama pemimpin gereja kita harus hormati 2 kali lipat bahkan ya. Lalu juga sama pemerintah. Ya ini nggak harus tepat sama ini ya. Tadi saya bilang guru, dosen, bos tempat kerja, ya selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita taati dan respect. Ya, ini respect, hormat dulu. Ya, taatinya belakangan deh, hormatnya dulu nih ada. Ya, hormatnya ada, soal taat mestinya akan ngikut. Ya, tapi kalau taat doang nggak menghormati itu sebenarnya juga salah ya. Nah, makanya kita harus belajar di sini. Susah nggak? Susah. Saya banyak lama juga saya diproses soal ini sama Tuhan. Saya harus menghormati pemimpin saya dulu. Minggu lalu saya cerita gitu ya. Saya belajar menghormati pemimpin saya yang tidak baik perbuatannya ke saya. Nah itu butuh perjuangan ya. Tapi itu penting ya. Saya diajarin Tuhan. Makanya sekarang saya nggak mau ada orang yang ngalamin itu juga seperti saya. Ya, karena ujung-ujungnya yang rugi bukan yang, kalau kita nggak menghormati pemimpin kita, bukan dia yang rugi, tapi kita yang rugi. Ya, ada kata-kata itu ya, tuh di ayat itu ya, paling akhir mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, dia melawan ketetapan Allah. Ya, kita melawan orang yang ditetapkan Allah dan kita mendatangkan hukuman atas diri kita. Ya, itu kita yang rugi. Nah, ini makanya penting banget menghormati ya. Ya, kita nggak perlu gila hormat. Ya, kita nggak perlu gila hormat, tapi kita harus gila menghormati. Ya, kita nggak perlu gila dihormati, tapi kita harus gila menghormati sama siapapun itu. Oke, itu tentang otoritas dan udah sering dibahas ya ini mestinya kalau teman-teman yang baru masuk, percayalah ini kunci juga kita hidup sukses sebenarnya. Ada yang ngajarin gitu dan saya percaya juga. Karena kenapa? Karena ketika kita tunduk, taat dan tunduk tadi ya, ketika kita taat dan tunduk sama otoritas kita, pasti kita akan ada keuntungan. Ya, keuntungannya apa? Fasilitas, dibukain jalan. Yang paling penting adalah ini, urapan. Ya, ada urapan dari Tuhan. Percayalah ada urapan ketika kita mau tunduk. Rendah hati kan berarti kita kalau mau tunduk. Nah ini kunci rendah hati. Ya, saya agak sedih pernah beberapa kali saya lihat teman saya yang ngelawan pemimpinnya. Maksudnya kalau pemimpinnya jahat gitu saya ngerti kalau dilawan gitu ya. Tapi kadang-kadang ada pemimpin yang baik juga masih dilawan juga gitu. Nah, saya agak sedih lihat ya. Karena ya itu yang rugi mereka juga. Ya saya pernah ngalamin. Nah jadi kalau bisa teman-teman mulai nih sadari dulu kita harus taat sama tunduk sama pemimpin kita dimanapun itu. Ya orang tua, dosen, guru, bos, pendeta, mentor rohani, ketua komsel, apapun itu ya, ketua komunitas, organisasi, apapun itu ya, itu tetap harus kita hormati, taat dan tunduk. Ini penting buat kita ya tentang otoritas begitu. Nah berikutnya ini tentang menghormati sesama, nanti akan dijelasin oleh Ko Christian ya. Oke, selanjutnya itu tentang menghormati sesama gitu ya. Kalau tadi tentang otoritas, kita ngebahas sekarang tentang sesama. Nah, kalau kita dengar kata sesama gitu ya, itu bukannya kayak cuman sesama tuh sama-sama cowok gitu, sama-sama satu geng, sama-sama eh, sama-sama geng motor mana gitu ya. Itu bukan gitu. Jadi sesama ini bener-bener nggak ada batasan gitu. Jadi nggak ada batasan umur, status sosial, atau jenis kelamin, nggak ada batasan apapun gitu. Jadi benar-benar semua manusia gitu. Nah, kalau kita lihat next. Nah, di Matius 22 ayat yang 39 ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang pertama yang aku pengen bahas itu tentang kalimat yang sama dengan itu ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu.
Jadi kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, itu Tuhan Yesus bilang hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Gitu. Dan itu yang setara dengan itu, yang sama dengan itu kasihilah sesamamu manusia. Gitu. Jadi itu dua hal yang sama-sama penting gitu, nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang kurang penting gitu. Jadi yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia. Dan ini manusia ya, jadi kalau misalnya dia sering jahatin aku, enggak lah gitu. Tapi kan dia manusia. Nah, kasihilah dia gitu. Kasihlah sama manusia gitu. Nggak ada kan dia bukan manusia gitu kan. Jadi harus benar-benar semua manusia gitu. Nah, dan kita juga pasti dalam mengasihi atau menghormati itu ya, kita pasti pengen dihormati atau dikasihi seperti orang tuh kita pengen dikasihi atau dihormati seperti kita mengasihi atau menghormati mereka gitu. Nah contohnya gini, dulu tuh pas aku kuliah gitu ya, kadang beberapa kali ada teman minta aku ngajarin tentang pelajaran gitu ya, yang dia nggak ngerti gitu. Ya udah, aku kebetulan aku ngerti ya aku bantuin kan. Nah tapi kan tetap aja kalau misalnya aku nggak ngerti gitu, aku pasti pengen juga dong aku nanya dia, tanya dong tentang ini gitu. Dan yang aku harapkan harusnya dia juga mau memperlakukan itu ke aku gitu. Nah kalau kita lihat di selanjutnya di Matius 7 ayat yang ke-12 nih, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi semua yang kamu kehendaki supaya orang lakuin ke kita mesti ngelakuin itu ke mereka gitu. Kalau misalnya kita mau membantu ya kita mesti dibantu, kita mau dibantu kita mesti membantu gitu. Kalau misalnya kita mau dihormatin ya kita mesti juga menghormati. Nah tapi kalau kita ngomong kayak gitu bisa aja kan kayak kesannya kita kayak mengharapkan kembali gitu ya. Kalau misalnya kita udah nolong dia gitu, dia lagi susah terus ya udahlah dia minta bantuan ke kita tolong dia gitu. Tapi pas kita lagi susah kita minta bantuan, dia kayak nggak mau nolongin itu atau kayak cuek atau pergi itu aja tiba-tiba hilang gitu kan. Nah kalau kayak gitu tiba-tiba kita pasti ngerasa kayak sakit, kecewa gitu ya. Karena kita mengharapkan feedbacknya gitu kan. Nah tapi dari menghormati itu ada pembaharuannya lah ya. Kalau kita lihat di nextnya ayat selanjutnya. Nah di Yohanes 13 ayat yang ke-34 ya. Aku memberi perintah baru kepadamu. Di sini Tuhan ya. Tuhan memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku, Tuhan, telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah yang lebih sulit gitu. Kalau tadi kan ya udahlah kita pengen misalnya kita pengen dikasih hadiah gitu, sering dikasih hampers misalnya ya. Pas Natal kita pengen dikasih hampers gitu. Ya udah kita jadi sering ngasih hampers ke dia gitu. Tapi kalau ini beda gitu. Kita harus mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Dan Tuhan mengasihi kita itu kan benar-benar wow banget kan. Misalnya kayak panjang sabar, lemah lembut, pemaaf, pengasih, penyayang gitu, tidak dendam. Nah itu semua kasih Tuhan ke kita gitu. Kalau misalnya kita masih kayak mengharapkan lebih gitu ya, ya kita masih ingat lagi gitu. Perintah baru ini kita mesti mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Gitu. Kalau kita nggak mau maafin dia, kita masih ingat itu, oh, Tuhan aja udah maafin kita gitu. Karena kita harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Dan ini tuh bukan sesuatu yang opsional atau boleh dilakuin, boleh enggak gitu ya. Tapi ini suatu perintah baru gitu. Perintah jadi mandatory, wajib gitu. Perintah baru dari Tuhan kepada kita gitu. Supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Oke, boleh selanjutnya nanti akan dilanjutkan sama Siska. Oke.
Maafkan aku berpindah tempat, guys. Oke, selanjutnya kita mau belajar tentang menghormati bawahan. Nah, aku flashback dulu kembali ke bagian awal. Judul dan tema hari ini menghormati 101. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya juga. Aku juga bertanya-tanya. 101 tuh artinya apa ya? Setelah aku belajar, itu tuh nggak cuman bisa disebut 101. Ini banyak ditulis oleh John Maxwell, kalau teman-teman tahu. Kayak leadership, belajar leadership. Dan ini bisa dibaca 101. Jadi satu person ke person yang lainnya. Karena apa? Kenapa kok kita harus belajar menghormati? Menghormati kan kita udah belajar. Dari kemarin 1 bulan ini, hormat, 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 respect, honor. Nah, kalau kita mau benar-benar perhatiin, kenapa kok sikap hormat ini harus benar-benar kita miliki? Karena waktu kita punya rasa hormat, sikap respect, dan honor itu awal yang benar-benar membuat kita bisa dipenuhi oleh kasih. Waktu kita bisa menghormati orang, satu pribadi dan pribadi lainnya, ke otoritas, kita bisa mengasihi orang itu. Sama juga waktu kita bisa menghormati otoritas kita, ya mungkin karena jabatannya tinggi, ya aku harus hormat, kalau enggak aku dipecat gitu. Nah, yang dijelasin sama Ko Andreas. Nah, terus yang kedua, bisa nggak kita 101 satu pribadi ke satu pribadi lain menghormati yang setara? Biasanya sama temen nih susah nih, kayak dia aja aku lihat begitu, masa aku harus baikin dia? Jangan sampai rasa hormat kita, rasa kasih kita itu bersyarat. Nah, tadi yang dijelasin juga dengan luar biasa oleh Koko Christian. Nah, sekarang yang selanjutnya menghormati bawahan. Terus kayak kita nanya, kok menghormati bawahan? Bawahan itu apa? Kok dari ayatnya tadi Matius 10 ayat 41 atau 42 digunakan kata menghormati orang kecil. Nah, orang kecil di sini bukan berarti badannya lebih kecil. Nah, mungkin ya kok Andreas mau balikin itu. Kan adalah barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, nggak berarti karena dia kurus, karena dia masih kecilnya sampai kayak kutu, nggak kayak gitu. Bukan secara fisik. Tapi ngomongin orang yang kecil, itu bisa secara kedudukan. Mungkin orang itu dianggap nggak terpandang, mungkin orang itu dianggap lebih rendah derajatnya, mungkin orang itu dianggap lebih, saat ini level kepercayaannya itu lebih tinggi, Tuhan lebih kasih kepercayaan, dan itu favornya kita, puji Tuhan, kita dikasih kepercayaan untuk bisa di posisi lebih atas. Nah, makanya jangan sombong. Kalau kita dikasih kepercayaan, punya kedudukan dan otoritas yang lebih tinggi, jangan sampai ngerasa bahwa, itu semua kan aku yang hebat, aku yang luar biasa. Aku kan jadi atasan karena aku bisa ini, itu, ini, itu. Itu bahaya. Karena atasan yang baik dan kepercayaan dari Tuhan itu juga nggak boleh disia-siain. Kita harus ingat bahwa setiap hal yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan pun adalah Raja, itu nggak pernah semena-mena. Nggak pernah yang songong kayak, aku atasanmu loh, kamu harus hormati aku. Tuhan pun sebenarnya kalau mau lakukan itu, dia bisa. Karena pribadinya dia adalah sebagai Raja. Tapi bahkan Tuhan nggak lakukan itu. Nah, kita sama-sama belajar. Boleh tolong di next ke Andreas ayatnya kita mau belajar dari mana. Yuk kita sama-sama buka dari Kolose 4 ayat 1. Aku bantu bacain ya. Kenapa kok kita harus punya sikap hormat, menghormati bawahan? Kolose 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Nah, di sini jelas bahwa kalau kita jadi kakak rohani, kalau kita mau dipercaya lebih lagi jadi orang tua rohani atau orang tua jasmani, mungkin suatu saat nanti, mungkin sebentar lagi yang udah doa kayak, Tuhan aku mau pasangan hidup, Tuhan aku mau punya anak jasmani gitu. Sabar gitu. Kepercayaan itu mungkin bisa diberikan, tapi ingat, kita udah bisa jadi atasan dan orang yang dikasih kepercayaan sama Tuhan belum? Kalau mau dikasih kepercayaan itu, mau jadi bos, kita harus tahu bahwa kalau kita tuan pun, kita masih punya Tuhan yang ada di surga. Jadi kalau kita nih sekarang ibaratnya kita jenderal, masih ada loh raja yang merintahin kita untuk lakuin apa. Jadi jangan semena-mena.
harus menghormati yang ada di bawahan kita. Ngapain aku harus hormatin prajuritku? Aku kan jenderalnya. Loh, kita jenderal, kita masih punya tuan kita, raja. Raja itu kan paling atas. Jadi kayak masih jenderal jangan songong. Di atas langit masih ada langit. Jadi waktu kita jenderal masih ada raja loh. Raja itu yang kita dengerin, kita harus apa, kita harus kemana dan harus gimana. Jadi ini waktu mempelajari Kolose 4 ayat 1, hai tuan-tuan berlakulah adil dan jujur. Bahkan firman berkata, kalau jadi tuan, kalau punya otoritas, apa yang Tuhan kasih kepercayaan, dia harus adil dan jujur. Karena kita juga hamba. Kita punya Tuhan yang di surga yaitu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Boleh tolong di next. Kita mau belajar dari Efesus 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, biasanya kakak-kakak rohani itu suka ngerasa kayak, aduh, aku kan udah punya kedudukan tinggi. Altitude, kedudukan ketinggian itu biasa disebut dengan altitude. Altitude-nya tinggi itu bisa dipengaruhi karena memang mungkin kepercayaan atau yang dilakuin itu luar biasa. Tapi kalau dia punya karakter yang nggak bagus, hati-hati juga. Itu nggak bertahan lama. Nah, kalau kita jadi kakak rohani atau jadi bos, biasanya kayak ngerasa, oh aku kan mau didik bawahanku supaya strong, supaya hebat, supaya kuat. Tapi kadang lupa attitude atau caranya yang dipakai itu kurang tepat. Dan itu bisa membangkitkan amarah atau gak enak ke bawahannya. Kayak bos ngasih lemburan terus, kan bawahannya capek ya. Manusia kan bekerja juga ada moodnya gitu. Itu nggak boleh. Karena bisa membangkitkan hal yang nggak enak. Kalaupun bapak-bapak nih, bapak rohani, ataupun secara jasmani, nanti one day kita akan dipercaya untuk punya anak jasmani juga sama Tuhan. Jangan pernah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Karena Tuhan mintanya bahkan difirmankan demikian. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dikasih kepercayaan, dikasih posisi, itu nggak boleh semena-mena. Harus punya sikap bijaksana dan lihat kedewasaan anaknya. Gimana ya cara menyampaikan ke anak supaya anak ini bisa terima? Gimana ya caranya supaya anak ini bisa dewasa dan bisa berproses lebih baik? Caranya seperti apa? Itu bapak yang bijaksana, nggak dengan hajaran yang kasar, nggak yang membangkitkan amarah. Nah, aku pernah salah satu hal yang menegurku dengan luar biasa, itu adalah pepatah atau quotes ini. Waktu kita punya koneksi, kita bisa mengkoreksi. Jadi waktu kita pengen bikin anak itu strong, anak itu luar biasa, bawahan kita harus lebih hebat, bawahan kita bisa perform. Pastikan apa yang dilakuin itu bijaksana caranya, nggak menyakiti, nggak malah bikin down. Kalau kita hajar dengan keras, marah-marah, kasih inputan yang nggak enak bahasanya, itu yang ada anak-anaknya atau yang bawahannya ngerasa nggak damai sejahtera. Dan itu malah ngebuat mereka jadi nggak nyaman sama kita sebagai otoritas yang Tuhan percayakan di atasnya. Hubungannya nggak enak. Nah, waktu nggak ada koneksi, itu akan lebih susah untuk mengkoreksi. Jadi pastikan waktu kita dikasih kepercayaan sama Tuhan sebagai atasan, harus bijaksana. Jangan sampai dengan kedudukan kita malah membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya, dan itu malah nggak mendidik, tapi malah menyakiti. Nah, boleh tolong di next, berikutnya kita mau belajar dari Efesus 6 ayat 9. Efesus 6 ayat 9 berkata demikian, dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Nah, kecenderungan orang yang punya posisi, itu tuh ngerasa gampang banget, ngerasa lebih hebat. Aku punya otoritas ini, aku punya kedudukan ini, terus bisa dengan gampangnya menyalahgunakan. Karena ngerasa bos,
kadang sikap bosinya itu bisa menimbulkan hasrat untuk ngancem, kan aku bosnya nih, kamu lakuin A, B, C, D ya, kalau enggak nanti gajimu aku potong. Aku kan bos nih, aku kan kakak rohani, aku kan orang tua rohani. Kalau kamu nggak taat sama aku nanti nggak dapat urapan loh, nggak kayak gitu sistemnya, nggak begitu cara mainnya. Karena ingat bahwa di sini disebut bahwa kalau kamu tuan-tuan dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Jadi kalau mau memerintah, kalau mau memimpin, gunakanlah kepemimpinan dengan baik dan nggak boleh pakai namanya ancam-ancaman karena itu udah penyalahgunaan wewenang. Jadi lewat ayat ini pun bahkan kita belajar nggak boleh yang namanya menyalahgunakan wewenang atau kepercayaan yang Tuhan sudah berikan sama kita sebagai otoritas. Karena ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia nggak memandang muka. Kita tuh sederajat loh di mata Tuhan. Kita tuh cuma dikasih kepercayaan sama Tuhan buat memimpin, punya kedudukan saat ini lebih tinggi. Ingat perkara kecil itu waktu kita setia akan dipercaya perkara yang lebih besar. Nah kalau kita nggak benar di perkara ini, waktu dikasih kepercayaan mimpin bawahan, untuk dikasih kepercayaan mimpin anak-anak rohani, kita semena-mena, kita udah songong, kita udah ngerasa jago, hebat, luar biasa, nggak sadar itu semua kasih karunia Tuhan. Biar jangan sampai kita lakukan itu, karena kita berarti menyia-nyiakan kepercayaan apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi ingat nih ayat ini, kalau misalkan kita udah mulai kedagingannya naik, udah ngerasa, oh aku hebat, aku ini, aku mau ngancem dia, biar dia ikutin aku kan bosnya. Nggak kayak gitu caranya, karena bahkan Tuhan pun nggak pernah ngancem kita. Kalau Tuhan mau, istilahnya kalau Tuhan jahat, Tuhan bisa loh ngancem kita. Kamu nggak nurut sama aku, tak masukin ke neraka loh. Tuhan aja nggak pernah bilang kayak gitu. Tuhan nggak pernah ngancem-ngancem kita satu kali pun. Untuk kayak kasih aku dong, harus datang ke gereja, harus kasih perpuluhan, harus kasih apa, Tuhan nggak pernah lakukan itu. Sekalipun dia mampu dan bisa. Bahkan Tuhan kasih kebebasan sama kita untuk mau ikut dia, untuk mau percaya pribadinya atau enggak. Luar biasa itu. Nah, makanya kita mau belajar bahwa Tuhan pun nggak pakai ancaman. Tuhan pun benar-benar mengasihi. Dan bahkan dengan kasih itu harusnya kita meneladani dia dan mencontoh bahwa kita harus jadi otoritas yang seperti Bapak juga. Nah, boleh tolong di next, ini yang kita bisa pelajari, yang terakhir, ayat yang terakhir yang kita bisa pelajari dan bawa pulang sebagai bekal seumur hidup kita harus pegang. Dari 1 Timotius 6 ayat 2. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Kecenderungan waktu orang punya otoritas atau kedudukan, maunya apa? Dilayani. Aduh, aku kan udah derajatnya lebih tinggi. Sini. Maunya nyuruh ini, nyuruh itu. Sadar nggak? Kita tuh sebenarnya nggak boleh lakukan itu. Karena kalau mau benar-benar meneladan Tuhan, Tuhan aja yang raja justru datang ke dunia untuk melayani kita. Otoritasnya tuh udah tinggi, paling tinggi, super duper tinggi, amat sangat dahsyat dan tinggi. Tapi justru dia mau datang ke dunia menjadi hamba dan melayani kita. Seluar biasa itu. Jadi waktu kita mau bilang bahwa Tuhan, aku mau belajar loh, punya rasa respect, punya rasa honor, bisa mau menghormati satu pribadi dan pribadi lainnya, mau mengasihi seperti kasihnya Tuhan, mau meneladani Tuhan. Ya kita harus ingat bahwa Tuhan tuh pandang semuanya berharga dan bahkan Tuhan mau jadi sama dengan manusia, memberikan teladan, memberikan impartasi sama kita lewat kehadirannya ke dunia. Bahkan dengan pelayanannya di dunia. Jadi waktu orang besar itu, waktu pribadi yang besar itu, seharusnya dia yang melayani lebih lagi. Bukan berharapnya dilayani, bukan berharapnya mau dikasih hal-hal yang nyaman,
tapi benar-benar justru dia bisa membawa bawahannya untuk merasa nyaman, untuk bisa gini loh, aku memang saat ini diberikan kepercayaan sama Tuhan lebih untuk bisa memimpin kamu. Tapi waktu kita memimpin, justru lihat nih, ayo kita sama-sama yuk. Kamu lihat aku dulu, kamu belajar dari aku, teladani, karena aku bisa menunjukkan pribadinya Tuhan. Jadi yang besar Tuhannya, bukan pribadi kita. Meneladani sikapnya, karena kita punya sikap atau karakter Kristus itu terpancar dari diri kita. Jadi itu yang harus menunjukkan keteladanan, dan kita harus menunjukkannya lewat apa? Lewat pelayanan yang nyata. Jadi nggak cuma nunjuk-nunjuk, nggak cuma nyuruh-nyuruh doang, nggak cuma bilang ini itu, nggak cuma nasehat-nasehatin, tapi benar-benar tunjukin di depan mata mereka, sehingga mereka bisa melakukan apa? ATM, amati, meniru, dan memodifikasi. Amati, tiru, dan memodifikasi. Kenapa harus dimodifikasi? Karena manusia satu dan manusia lainnya itu beda caranya. Mungkin kalau Ko Andres dengan sikap lebih tegas. Nah, aku melihat Ko Andres sebagai otoritas, aku bisa mengamati, oh Ko Andres memimpinnya gini ya, baik. Terus apa yang aku bisa lakukan? Oh, aku mau meniru, aku tiru. Tapi pribadi dan karakterku bisa berbeda dengan karakternya Ko Andres. Waktu aku mau melayani, aku bisa pakai modifikasi. Oh, kalau caranya menyampaikannya Ko Andres begitu, tapi aku berbeda, ya itu bisa dimodifikasi sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Selama selaras dengan firman Tuhan, keteladanan itu terus bisa dibuat dan menunjukkan apa yang terus Tuhan kehendaki dan inginkan. Jadi intinya yang aku mau sampaikan dan ingatkan sekali lagi bahwa kalau kita dapat kepercayaan atau otoritas dari Tuhan, jangan sampai disalahgunakan. Dan kita harus sadar bahwa ketinggian atau altitude kita itu ditentuin oleh attitude kita. Jadi jangan sampai kita semena-mena, terus ketinggian itu bisa langsung jatuh, hancur. Kepercayaan itu bisa hilang kalau kita nggak jaga baik-baik. Jadi jangan pernah ngerasa hebat, ngerasa jago, ngerasa wow, terus boleh ngancem, boleh segala macem. Enggak, itu benar-benar ngaco, itu tidak benar. Ingat lagi, waktu kita mau koreksi orang pun, kita harus bisa bangun koneksi dulu. Jadi kalau kita atasannya, bangun koneksi lah sama bawahannya, harus deket, cara ngomongnya yang benar, dan harus bisa memberikan keteladanan, gitu yang dari ayat terakhir tadi 1 Timotius 6 ayat 2 ini, bahwa keteladanan itu yang akan bisa memberikan impartasi. Waktu kita bisa menunjukkan, gini loh caranya untuk melayani, gini loh caranya untuk sharing, gini loh caranya. Waktu mereka bisa lihat itu, kayak mereka bisa belajar lebih better, bisa belajar lebih relate, dan wah ini relevan banget, aku bisa bersyukur, aku bisa benar-benar ngerasa dihargai, aku benar-benar bisa belajar banyak. Nggak karena ngerasa terpaksa orang itu belajar dari kita, tapi benar-benar bisa lihat kasih Tuhan di dalam diri kita sebagai otoritas mereka. Aku berdoa mudah-mudahan ini bisa jadi berkat juga buat semua teman-teman yang hadir hari ini. Aku percaya nggak kebetulan, aku percaya setiap kita benar-benar mau Tuhan ingatkan lagi untuk bisa menghormati satu sama lainnya. Itu aja, mungkin Ko Andres, apakah mau ditambahkan atau kita bisa? Aku serahin ke Ko Andres lagi. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, mungkin boleh juga. Ya. Sebelum itu, kita doa tutup dulu ya. Maksudnya untuk doa tutup firman ini. Boleh ya, Ko Andres, ya aku lead dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus Kau nyatakan atas setiap kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar lebih lagi tentang menghormati 101 Tuhan. Biarkan kami bisa menghormati otoritas kami lebih lagi. Biarkan kami bisa menghormati sesama kami Tuhan. Kami nggak membeda-bedakan, kami nggak merasa lebih jago Tuhan. Secara khusus kami juga bisa menghormati bawahan kami Tuhan. Otoritas yang mungkin Tuhan percayakan pada kami untuk bisa memimpin anak rohani kami, untuk bisa memimpin rekan-rekan di tempat pekerjaan kami, atau mungkin nanti saatnya Tuhan memberikan kami kepercayaan untuk sebagai orang tua jasmani, atau mungkin Tuhan akan memberikan
kepercayaan pada kami untuk bisa berada dalam posisi pemerintahan yang tinggi, Tuhan. Kami nggak pernah tahu itu, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, hari ini kami ada berkumpul di tempat ini, kami diperlengkapi untuk bisa punya sikap menghormati yang luar biasa, seperti yang Tuhan Yesus ingini. Tuhan, kami mau, Tuhan, untuk belajar dan melakukan firman ini, biarkan firman ini nggak cuma sekedar berhenti untuk jadi informasi, tapi benar-benar bisa mentransformasi dan mengubahkan hidup kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke. Ini buat teman-teman yang mungkin masih bingung atau mau bertanya, mungkin masih sempat ya Ko Andres ya. Dan Koko Christian mungkin nanti bisa menjawabnya. Oke, biasanya nih ya, kalau misalkan ditanya kayak gitu, teman-teman tuh pada malu-malu gitu kan ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mungkin malu, boleh juga tulis tuh di kolom chat. Bisa ketik tuh mau nanya apa gitu. Kalau belum, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Karena tadi kan saat kita punya kepercayaan sebagai otoritas itu tidak boleh digunakan dengan ancaman gitu. Koko Christian tuh amat sangat handal tuh. Dia biasa meresponi dengan amat sangat baik tuh, dengan senyumannya, dengan gitu kan. Oke, nggak mau nanya. Kak mau nanya tentang arti menghormati 101. Koko Christian atau Koko Andreas ya silahkan. Ini kan Siska udah jelasin, Siska jelasin lagi aja. Oke, baiklah. Ini pertanyaannya dari Kak Ganda Marina. Oke, mau nanya tentang arti menghormati 101. Nah, menghormati 101. Mungkin ini secara tulisan menghormati 101. Tapi apa yang aku pelajari dan aku pahami, kayak kemarin aku juga nanya, Tuhan, menghormati 101 itu maksudnya apa? Tuhan, menghormati 101 itu ada di mana dan aku bisa mempelajarinya seperti apa? Nah, yang aku ketahui dan aku pahami, ini biasa banyak digunakan oleh John C. Maxwell dalam buku-bukunya leadership. Kenapa buku-buku leadership kok malah nunjukinnya 101? Ini bisa dibaca 101, one on one, satu pribadi ke pribadi lainnya. Jadi itu yang aku pahami. Kenapa sikap menghormati itu penting untuk dimiliki satu pribadi ke pribadi lainnya? Yang kayak tadi udah dijelasin sama Koko Andreas, Koko Christian, dan juga sama aku yang lewat sharing tadi bahwa kita tuh perlu sikap menghormati untuk bisa menunjukkan honor and respect kita dan juga kasih kita. Waktu kita bisa menghormati orang itu, kita bisa menunjukkan kasihnya Bapak lebih lagi. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab kenapa menghormati 101. Koko Andreas mau menambahkan? Ya, pokoknya kalau 101 itu apa ngomongnya ya? Istilah bule sih sebenarnya sih. Ya aku nggak tahu kalau yang one on one itu ya, tapi sebenarnya arti dasarnya sih nggak ada artinya ya. Itu cuma kayak apa sih basicnya aja. Paling basic dari basic. Jadi hal yang harus kita tahu. Jadi kalau misalnya rebus air adalah memasak 101. Nah itu. Jadi maksudnya kalau nggak bisa rebus air, kita mungkin nggak akan bisa masak apapun gitu ya. Karena rebus airnya nggak bisa. Jadi itu 101 tuh hal yang paling basic yang harus kita tahu lah. Jadi basicnya gitu. Gampangnya begitu aja sih 101.